Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam acara podcast Bumi Sholawat Official. Nah, malam hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber. Kebetulan adalah beliau pemilik Pondok Pesantren Bumi Sholawat Darussalamah di Rawabunder, Buyut Utara, Kecamatan Gunung Sugi. Sebagai seorang pemilik pondok pesantren, tentu beliau menjadi sumber ilmu bagi seluruh umat dan juga bagi santriwan atau santriwatinya. Berikut ini saya akan memperkenalkan kepada pemirsa semua siapakah beliau sebagai tokoh agama dan sebagai panutan bagi kita semua. Selamat malam Bapak Samsul Arifin Ilham. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah Ustadz sehat ya. selalu. Oke deh. Jauh nggak lokasinya ke sini nih? Jauh. Berapa langkah? Berlangkah-langkah. Berlangkah-langkah ya. Tapi sudah diniatkan benar ke sini. Alhamdulillah ta'ala insyaallah. Amin, amin, amin. Jadi sudah siap ini. Kita mau bincang-bincang banyak hal. Insyaallah siap. Insyaallah siap ya. Semoga saya berharapnya pertemuan kita hari ini di podcast Bumi Sholawat Official bisa bermanfaat, menguraikan semua isi Al-Quran dan sebagai ajaran dan tuntunan bagi seluruh umat, terutama seluruh pemirsa Bumi Sholawat Official. Oke deh, Pak Ustadz nih, saya mau ngomong soal iman tema kita hari ini ya. Jadi sebenarnya definisi iman itu apa sih Pak Ustadz? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Definisi iman itu secara terminologi, secara etimologi, iman itu jazmul qalbi atau kemantapan hati, mantapnya hati. Atau bisa disebut orang yang beriman itu disebut mukmin atau disebut musaddiq. Musaddiq itu orang yang membenarkan. Jadi karena kebalikannya mukmin itu namanya mukadzib. Mukadzib itu mukadzibin, orang yang mendustakan. Jadi yang beriman itu artinya yang membenarkan. Jadi kalau di sini Rasulullah berarti membenarkan Rasulullah. Itu definisi iman. Atau yang tertera dalam hadis, kemudian itu mengarah ke rukun iman, artinya adalah pokok-pokok rukun itu tiang atau pokok-pokok iman. Jadi seorang beriman itu harus memenuhi syarat 6 itu tadi. Oh, gitu. Jadi secara definisi khususnya iman itu berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan. Oke. Di tingkatan iman ini yang sering salah nih ya. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri nih, Pak Ustadz Samsul Arifin Ilham, ini kebanyakan orang mengatakan mencintai Allah itu adalah iman yang tertinggi. Benar nggak tuh? Mencintai Allah. Benar itu benar. Benar. Cuman kan di situ ada tataran ya. Namanya kita itu ukuran orang berbeda-beda sehingga ya untuk sampai ke mencintai Allah itu contohnya itu kan kayak Nabi Ibrahim itu. Ya makanya kita kupas ya insya Allah nanti ya, supaya bisa lebih kita semua bisa lebih memahami sehingga bisa sampai ke level-level yang tinggi karena gini loh, tentang keimanan tentang atau hal yang lain itu kan banyak. Misalnya gini ya, kan ada bahasa misalnya syariat, thariqat, hakikat itu seolah-olah itu sebuah tingkatan derajat. Sebetulnya bukan, itu kan bukan derajat, itu tahapan ilmunya saja ya. yang sesungguhnya seharusnya semua itu harus artinya harus kita itu dalam beriman, kita dalam mengenal semua itu Tuhan, lengkap. harus lengkap, harus holistik, harus keseluruhan. Nah, ini kan seperti saya sebutkan tadi. Banyak orang mengatakan mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah. Tapi secara logika nih, Pak Ustadz, sebelum mencintai itu kan harus mengenal Allah dulu kan, begitu. Harus mengenal Allah dan mengenal agama Allah itu sendiri. Nah, sementara setelah mengenal Allah dan mengenal agamanya Allah, baru akan mempercayai Allah.
Itu kenapa tentunya agama disebut kepercayaan dan keyakinan ya. Berarti kalau gitu bahasa mencintai Allah ini bukan di tahapan pertama. Ya. Di tahapan pertama tentu kepercayaan dan keyakinan. Keyakinan. Nah, tentunya ya harus mengenali Allah. Nah, itu. Percuma kan kalau makanya, tak kenal maka tak sayang. Jadi makanya kan gini tuh, ada di situ ada apa ya, gitu, rukun iman namanya ya. Ada rukun iman itu ada 6 ya dalam akidah kita. Namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu rukun iman itu ada 6. Ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada yang rukun imannya itu enggak 6, kurang. Jadi berbeda-beda. Berbeda, ada yang 3, bahkan ada yang 12 rukun imannya itu. Itu dari berbagai golongan tapi sama-sama Islam. Tapi dari golongan lain. Tapi itu diterapkan di Indonesia enggak? Di Indonesia ya ada sedikit gitu, ada golongan-golongan itu. Yang banyak di luar sana, di luar negeri sana. Ya? Terus Pak Ustadz, syarat-syarat manusia yang beriman, tentunya ada disebutkan tadi rukun iman ya sama Pak Ustadz ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis? Itu ya dari Al-Quran, kemudian yang lebih terang lagi itu di hadis. Dan namanya rukun iman itu ada 6, itu di dalam hadis. Kan, ada ceritanya itu kan, ini hadis dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu meriwayatkan bahwa pada suatu waktu Umar bin Khattab bersama Rasulullah, bersama sahabat itu duduk bersama. Kemudian ada seorang laki-laki datang yang semuanya nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Ujuk-ujuk datang, kemudian apa namanya menyandarkan lututnya ke lututnya Rasulullah, kemudian bertanya kan tentang Islam itu apa, kemudian tentang iman itu apa, termasuk kan misalnya yang iman kan, akhirnya anil iman, kata seorang laki-laki itu yang misterius itu, akhirnya anil iman, wahai Muhammad, beritahulah aku tentang iman, apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrihi. Artinya iman adalah percaya kepada Allah. Yang percaya tentunya ada tingkatannya tadi kan? Iya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, kemudian percaya kepada qadar atau takdir, baik yang baik maupun yang buruk, seperti itu. Itu penjabaran dari Rasulullah tentang iman kepada seorang laki yang misterius tadi. Berarti rukun iman ini tercantum atau dijabarkan lebih luas dalam Al-Hadis. Ya. Al-Hadis Imam Muslim ya. Imam Muslim ini setelah Bukhari Muslim ya. Setelah Bukhari. Imam Muslim ini setelah Bukhari. Jadi generasi setelah Bukhari Imam Muslim. Ini kan sekitar 200 tahunan lah. Nah, sekarang ini saya ingin perjelas dulu nih. Hadis ini apa sih maknanya? Definisinya hadis. Definisi hadis ya. Jadi definisi hadis adalah berita atau cerita atau berita yang memberitakan tentang Rasulullah, tentang perkataan, berarti kalau keteladanan. Berarti kalau di Indonesia mungkin diomong cerita seperti cerita rakyat lah ya. Misalnya cerita-cerita leluhur kita gitu lah ya. Misalnya Pak Soekarno dulu gini seperti kayak gitu. Terus 200 tahun setelah Rasulullah. Sumbernya dari mana hadis? Hadis dari ulama hadis. Dari ulama hadis. Dan beliau ini maksudnya sinkronisasi dari hadis ini adakah di dalam Al-Quran? Ada, kalau yang ini ada. Yang ini ada ya. Di Al-Quran itu kan tentang keimanan ini kan oleh Allah ini dipercontohkan ya, contoh-contoh orang yang beriman itu apa amalnya kayak seperti ini, yang tidak beriman seperti ini, seperti itu. Tadi tidak ada tidak terang jelas tentang gambaran itu. Iman. Berarti ini saya bisa kutip sedikit nih dari penjelasan Pak Ustadz tadi ya. Bahwa iman manusia itu ada tingkatannya berarti ya. Ada tingkatannya. Nah, sesuai dengan
mungkin adabnya sesuai dengan ibadahnya, sesuai dengan hatinya, itu kan beda-beda tuh, Pak Ustaz. Beda-beda. Nah sekarang saya mau tanya nih, untuk iman, kita kembali ke iman lagi. Iman ini definisinya adalah yakin dan percaya kepada adanya Allah, kan begitu. Untuk meyakini dan mempercayai ini kan harus ada pembuktian. Biasanya manusia zaman sekarang kan begitu tuh ya. Ya. Mempengaruhi tingkat keimanan seseorang. Yang katanya seseorang yang sudah percaya dan sudah yakin dengan adanya Allah tentu akan berpengaruh kepada tabiat atau kepada akhlaknya, kan begitu. Kalau akhlaknya baik, kalau adabnya baik, sudah hakul yakin itu beriman sama Allah. Akhlaknya baik, adabnya baik, Iya. belum tentu. Belum tentu. Karena keimanan itu harus dilandasi dengan ilmu. Ilmu itu kan pengetahuan, nanti mengetahui tentang sesuatu. Kalau tidak mengetahui tentang yang diimani, nah iman apa kan namanya itu. Iya, benar. Jadi kita itu namanya iman atau kepercayaan, keyakinan itu kan banyak. Jadi kadang orang itu kan meyakini sesuatu yang dia itu tidak tahu. Makanya harus dilandaskan kepada ilmu. Sering ada orang yang bertanya, Allah itu wujudnya seperti apa sih? Gitu. Ya, seperti Apakah itu ya. berwujud seperti cahaya? Berarti ini rukun iman yang pertama nih ya. Nah, kita bedah rukun iman yang pertama. Apakah berwujud seperti cahaya? Apakah laki-laki? Gitu. Kebanyakan gambaran orang berpikir bahwa Allah itu laki-laki, gitu. Berwujud laki-laki. Iya itu. Sebenarnya Allah ini zat kah? Ataukah apa gitu? Itu ya Allah itu ya zat. Zat itu apa kan itu ya? Zat itu kan gitu. Ada yang mengartikan zat itu adalah sosok gitu ya. Sosok. Misalnya zatu Zaidin bahasa Arabnya. Zatu Zaidin. Zatnya Zaid itu sosoknya Zaid seperti itu. Misalnya ini Mbak Dian ya. Ini zatu dia berarti sosoknya Mbak Dian gitu. Berarti saya Samsul berarti zatnya Samsul berarti sosoknya saya. Berarti sosoknya berarti kan keseluruhan gitu ya. Iya benar. Atau ada yang mengartikan zat itu sesuatu apa ya? Sesuatu entitas, sesuatu apa ya? Wujud yang tidak, yang bersifat rohani ya, berarti bahasanya seperti itu. Artinya Rasa, ada rasa kayak rasa. Ada yang mengartikan berarti seperti itu. Ibarat jiwa, raga ini jiwanya. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi kalau saya ya cenderung zat itu keseluruhan. Sosok. Ya rasa. Iya keseluruhan. Ya, itu namanya zat. Jadi gini, kita lanjut lagi iman kepada Allah nih. Nah, Pak Ustaz. Melanjutkan iman kepada Allah ini saya masih rancu nih, karena banyak orang yang sudah melaksanakan sholat dengan setiap hari ke masjid, 5 waktunya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal, zakat juga nggak tinggal. Tapi kenapa masih banyak juga yang mengatakan di dalam kehidupan sehari-hari nih ya, yang saya lihat justru tanpa mereka sadari atau mungkin mereka sadari, mereka sudah kehilangan nilai kepercayaannya. Jadi gini, saya ketemu contoh sampel aja nih, Pak Ustaz. Ada orang yang tanya, duh, saya bakalan dapat rezeki nggak ya? Kok kayaknya hidupnya susah banget ya, gitu. Ada keraguan di situ. Lalu di mana nilai keyakinan dan kepercayaannya meskipun sudah sholat yang tekun, sudah ibadahnya yang baik. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Itu namanya bukan iman yang sebenarnya. Itu masih ragu. Artinya iman itu ya nggak boleh ragu. Iman itu ya yakin kan gitu. Tapi pada pelaksanaannya di kehidupan nyata tanpa disadari atau disadari oleh manusia, setiap hari mungkin setiap tarikan nafas kita selalu mengucapkan seperti itu saat tertekan dengan keadaan. Itu orang latah kalau bahasa Jawa. Orang latah tapi tiap saat tiap saat. Itu kan sebetulnya gini ya. Itu memang karena apa ya? Ya data keilmuannya itu tentang Allah, tentang Tuhan. Makanya kan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Harus mengenal betul. Berarti sebenarnya definisi Allah itu. Iya, berarti sebenarnya ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Kalau sudah rajin sholat, kalau sudah rajin zakat, puasa, rajin wirid, zikir nih kalau orang muslim ya,
tapi masih kalah dengan keadaan nih. Bahkan masih ada terjadi pencurian, tapi habis itu nanti sholat lagi, istighfar lagi gitu. Berarti itu tidak menjamin mencegah perbuatan keji dan munkar, tetap kan? Tetap marah-marah gitu kan? Nggak menjamin, itu berarti tetap anarkis. Nggak menjamin sholat itu bisa ya? Kalau ya sholat yang sesungguhnya kan menjamin. Kalau ini sholat yang seperti apa yang menjamin itu? Sholatnya, ya tentunya sholat yang memenuhi syarat rukun, wajib, dan semuanya syarat-syarat sholat. Apakah sebatas 5 waktu berdasarkan logika? Berarti penyadaran diri seseorang bahwa sholat itu sebatas kewajiban. Atau memang dia merasakan kenikmatannya sholat dan memang benar-benar ingin bertemu dengan Tuhannya. Itu tingkatannya berbeda kan? Jadi itu masalahnya perbedaan. Pada dasarnya perbedaan ilmu itu ya didasari dari ilmunya sudah berbeda, yang satu berilmu, yang satu enggak berilmu, sehingga menjadi beda-beda itu ya. Kemudian naik ke masalah keimanan. Keimanan berarti kan itu nanti sudah berbeda lagi di situ. Sudah berbeda lagi, imannya sudah satu lemah, satu kuat kan gitu. Apalagi naik lagi ya. Kalau ditimbang-timbang loh ini kan seperti itu. Lalu bagaimana nih dengan keselarasan sebuah kalimat yang katanya ini disampaikan sendiri oleh Allah? Aku tidak melihat wujudmu, tidak melihat sholatmu, tidak melihat hartamu, ilmumu, pendidikanmu, atau tidak melihat derajatmu, tapi aku melihat hatimu. Nah, berarti lebih penting hati manusia atau kolbu manusia dibanding dengan semua itu untuk Allah? Ya, gimana ya? Jadi gini loh. Jadi membahas hati ini. Karena iman itu berhubungan dengan keyakinan kan. Makanya dengan kepercayaan kan. Hati kan gitu ya. Iya benar. Jadi membahas hati akhirnya kan. Iya, akhirnya membahas hati. Kalau sakit hati di mana? Iya, di hati. Nunjuknya di mana? Di sini. Iya. Kalau sakit jiwa? Nah, itu bingung. Kalau sakit jiwa kebanyakan nunjuknya di sini. Memang betul itu. Jiwa itu kan ada di otak manusia. Kalau hati itu alati fisudur, ada di rongga dada. Ini hati tempatnya iman loh ini ya. Hati tempatnya iman atau sebuah keyakinan. Tempat cinta juga Pak Ustaz. Iya, jangan lupa itu. Apalagi Ustadz muda. Jadi ini hati yang tempatnya iman itu ada di rongga. Di rongga dada. Sebelah kiri jantung. Iya. Hati itu jantung. Iya. Menurut Al-Qur'an. Iya. Al-latifis sudur. Karena kalau hati itu dianggap liver itu kan di rongga perut yang atas, ya. Ke atas limpa, ini. Limpa itu bahasa Arabnya kabid. Kabid itu limpa atau hati, liver itu ya. Kalau bahasa Arabnya hati yang dimaksud tempat iman adalah itu jantung atau bahasa Arabnya kolbun atau al-kolbu. Seperti itu. Nah, sebelum turun ke hati itu kan semua dari otak. Dan kalau otak itu kan semua dari pendengaran dan penglihatan. Maka dari pengetahuan lagi. Makanya jangan sampai kita itu salah melihat dan salah mendengarkan. Artinya salah menyerap data, mengambil data. Mendengarkan informasi yang itu berkaitan dengan keyakinan. Karena kalau seperti itu ya jadinya terus bermacam-macam modelnya ini kan karena itu tadi yang dilihat itu. Misalnya ya ada kan ya. Sekarang banyak sudah marah tuh ya. Kadang orang itu lihat sumbernya itu kurang pas itu sehingga diyakini. Jadi belum tentu itu benar tapi diyakini. Contohnya gini lah. Kalau kita misalnya orang Islam itu kalau menganggap keyakinan lain itu kan nggak benar gitu. Tapi kan sebaliknya keyakinan lain itu menganggap yang Islam itu keyakinannya nggak benar kan gitu. Artinya ini keyakinan yang sebenarnya itu yang mana kan gitu. Itu kan harus berlandaskan seperti itu. Tentunya kalau kita umat Islam ya berlandaskan ya kitab suci Al-Quran gitu. Itu tentang tuntunan. Makanya ya nanti kawan-kawan bisa lah kita bahas tentang apa itu hati, apa itu jiwa, apa itu hati, apa itu
Ya, jiwa itu seperti itu. Perlu kita bahas nanti biar terang gitu loh. Biar fresh nih, Pak Ustadz, monggo sambil Monggo, diminum monggo. kopinya. Bismillahirrahmanirrahim.